الأشفال في البلوى. Ya, pada hari Jumat waktu itu kalau saya tidak salah ingat, ya sekarang itu tersebar videonya orang-orang yang menjadi korban. Mereka mengatakan apa? Kami justru tambah semangat lagi berislam setelah itu. Nah, seharusnya ketika Al-Quran dilecehkan seperti ini, ya salah satu di antara respon yang paling baik ketika kita ya ingin menolak perbuatan ini adalah dengan kembali kepada Al-Quran itu. Ya, kembali kepada Al-Quran itu. Berjihad dengan Al-Quran. Ya, karena berjihad dengan Al-Quran ini yang dimuliakan oleh disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Wala tuti'il kafirin. Janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir, mentaati orang-orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah kalian melawan mereka dengan Al-Quran, kata Allah. Wajahidhum bihi, dengan Al-Quran. Dan bahkan jihad dengan Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jihad dan kabira, jihad yang besar. Jihad yang besar. Dakwakan agama Islam ini kepada mereka. Ya, antum tahu orang-orang kafir dahulu itu banyak di antara mereka yang masuk Islam karena apa? Karena hanya mendengarkan Al-Quran. Ya. Umar bin Khattab salah satu di antara orang-orang musyrikin dahulu yang paling keras permusuhannya kepada Islam dan kepada Rasulullah. Bahkan mungkin di antara orang yang pertama yang membawa pedang untuk membunuh Rasulullah SAW adalah beliau. Antum tahu masuk Islamnya beliau itu di antara sebabnya setelah didoakan oleh Rasulullah adalah ketika dia mendengarkan Al-Quran. Ya. Yang punya akun-akun media sosial, ya posting Al-Quran banyak-banyak. Ya. Yang bisa memberi Al-Quran, kalau misalnya ada dia tahu ada saudaranya yang belum memeluk agama Islam, ya, atau ada program pembagian Al-Quran kepada orang-orang non-Muslim, ya, berikan saham kita di situ dengan bersedekah, ya, dan yang semacamnya, dan banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita. Ya. Berjihad dengan Al-Quran. Ya. Dan yang ketiga, tentu saja, ya, mendidik diri kita. Dan ini sebenarnya salah satu di antara jalan kemenangan, mendidik diri kita kepemimpinan. Ya, kita semua berharap ya punya pemimpin yang ya ketika ada keadaan seperti ini dia dengan lantang menyuarakan pembelaannya. Ya. Tapi sekarang kita tidak melihat itu, atau jarang ada pemimpin yang bisa seperti itu. Ya, pemimpin yang ya pernah kita dengarkan di zaman kejayaan Islam. Ya, waktu Islam berjaya di kaum sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada orang Yahudi yang ganggu akhwat. Ya, ada orang Yahudi yang ganggu akhwat. Dia tarik jilbabnya, itu khalifah kemudian ya mengirim surat, ya eksekusi dia. Kalau tidak saya akan kirim pasukan yang ujung depannya ada di situ, ujung belakangnya masih ada di sini. Ya, begitu. Ya, dulunya ketika Islam berjaya, kita memimpikan ini. Nah, salah satu di antara jalan untuk mendapatkan kepemimpinan yang baik ini, pemimpin yang baik ini, adalah ketika kita menyiapkan generasi yang Qur'ani, generasi yang mengetahui, mempelajari Al-Quran, dan dia tahu, paham dengan Al-Quran dan meyakininya. Ya. Pemilu itu hanyalah sarana yang bahkan ulama mengatakan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi dengan bimbingan mereka kita kemudian tetap ikut,
demi untuk menghilangkan kemudaratan yang ada. Iya. Itu cuma sarana. Iya. Salah satu di antara jalan yang paling utama adalah menyiapkan generasi Qurani. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kata Allah, dan kami mengangkat untuk mereka a'immah, pemimpin-pemimpin. Bagaimana sifat pemimpin-pemimpin ini? Yahduna bi amrina lamma sabaru. Mereka memberi petunjuk, menunjuki jalan yang benar kepada orang-orang yang dipimpinnya. Bi amrina, sesuai dengan perintah kami. Allah akan pilihkan pemimpin-pemimpin itu. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ini syahidnya. Dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka meyakininya. Jadi siapkan generasi Qurani. Yang generasi Qurani ini yang mengerti Al-Quran, paham Al-Quran, meyakini Al-Quran, itulah nantinya yang akan membimbing, membimbing umat ini, memimpin umat ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupakan itu. Meskipun kita tetap berusaha ketika ada momen-momen pemilihan kepemimpinan, kita tetap berusaha untuk menunjukkan siapa kira-kira yang paling cocok di antara yang tidak cocok, yang mungkin keburukannya lebih sedikit di antara yang ada. Akan tetapi jangan lupakan yang paling pokok ini yang disebutkan oleh di dalam Al-Quran. Nah, momen ini, peristiwa ini, penistaan Al-Quran ini seharusnya menyadarkan kita kembali, untuk melakukan ini, jihad dengan Al-Quran ini, jihad dengan Al-Quran ini, dengan mendakwahkan Al-Quran, mulai mengajarkan Al-Quran, agar nilai-nilainya bisa tertanam pada umat Islam ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kami adalah kaum, kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, dengan Islam, dan tentunya Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Wa mahma btaghaina al-izzata fi ghairihi adallana Allah. Dan kalau kita mencari kemuliaan tidak dari situ, tidak dari Islam, tidak dari Al-Quran, tidak dari Sunnah, adallana Allah, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kita. Nah, ini sebagai pengantar yang sekalian. Kemudian kita masuk ke bab jihad yang disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya Minhajul Muslim. Sekali lagi, pembahasan jihad merupakan pembahasan yang sangat penting. Dia adalah bagian dari ajaran agama Islam, tidak bisa dihilangkan dari Islam. Kalau ada yang mau menghilangkan ajaran Islam, dia akan menghilangkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, karena banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jihad ini. Kalau ada yang mau menghilangkan jihad di dalam dari ajaran Islam, maka dia akan banyak menghapus hadis-hadis Rasulullah SAW, karena banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang Islam ini. Kalau ada yang mau menghilangkan ajaran jihad di dalam Islam, maka sama saja dia ingin menghilangkan beberapa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia akan menghilangkan ajaran Islam yang sangat besar keutamaan. Kalau mereka mau menghilangkan ajaran jihad ini, kalau ada yang mau menghilangkan ajaran jihad ini, dan mempelajarinya sangat penting sekali. Kenapa? Karena ketika tidak dipahami dengan baik, maka akan banyak bermunculan praktek-praktek yang kontraproduktif, yang bahkan merusak Islam, dengan mengatasnamakan jihad, dengan mengatasnamakan jihad ini. Bahkan bisa kita katakan bahwa radikalisme yang ada, yang banyak diperangi oleh pemerintahan sekarang ini, dalam tanda petik, itu sebenarnya bisa diselesaikan ketika umat ini paham tentang bagaimana konsep jihad yang sebenarnya, bagaimana ajaran jihad yang sebenarnya. Bukan justru dihilangkan itu pelajaran jihad dari buku-buku agama. Tidak tepat seperti itu. Tetapi diajarkan dengan baik sesuai dengan bimbingan dan arahan para ulama, maka
Ya, insya Allah praktek-praktek yang serampangan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, kita masuk ke pembahasan jihad yang beliau sebutkan. Beliau menyebutkan al-faslul awal, pembahasan yang pertama fil jihad, tentang jihad. Dan ada 11 pembahasan. Ada 11 pembahasan yang berkaitan dengan jihad ini, yang mungkin kita akan bahas di sini beberapa saja dulu sebagai pengantar. Yang pertama tentang hukum jihad, tentang jenis-jenis jihad, dan tentang hikmah disyariatkannya jihad. Dan kalau waktu mencukupi kita akan menjelaskan tentang ribat. Apa itu ribat? Yang pertama tentang hukum jihad. Hukum jihad khas. Beliau mengatakan hukum jihad khas. Jihad khas yang dimaksud adalah qitalul kuffar wal muharibin. Jihad yang khusus yang dimaksud di sini, yang beliau mau jelaskan hukumnya, adalah jihad yang sifatnya memerangi orang-orang kafir dan memerangi atau melawan orang-orang yang memusuhi Islam, memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ini jihad khusus yang beliau mau bahas. Hukumnya apa? Hukumnya kata beliau mengatakan hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ada yang bisa disebutkan? Ada yang melakukan atau mudah kalau yang lain. Iya, Pak Nur, 100. Fardu kifayah, kalau ada yang melakukannya, ada yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ya, secara umum hukum jihad adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya dan yang melakukannya cukup untuk melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam atau orang-orang yang selainnya yang memusuhi Islam, dan itu cukup, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Gugur kewajiban atas yang lainnya. Iya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak patut semua orang-orang beriman keluar untuk pergi berperang. Ya, tidak patut semuanya pergi berperang. Tapi kata Allah, "Falawla nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u." Akan tetapi sebagiannya harus ada yang tinggal. Ada yang tinggal, ya, sebagian di antara mereka ada yang tinggal. Apa tugas mereka? Liyatafaqahu fid din. Mereka yang tinggal itu belajar agama. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u. Nah, ketika kaumnya pulang dari berperang, ada yang kemudian mengajarkan agama kepada mereka. Iya, jadi bukan cuma keamanan yang perlu dijaga, tapi ilmu juga harus dijaga. Jadi kalau ada yang pergi berperang, jangan pergi berperang semua. Ada yang mesti tinggal untuk kemudian tetap menjaga ilmu ini. Iya. Kalau mereka nantinya yang disibukkan perang itu sudah pulang, mereka kemudian belajar lagi. Ya, mereka kemudian belajar lagi. Nah, ini dalilnya. Ya, dalilnya Allah mengatakan tidak patut pergi semuanya. Ya, seandainya itu hukumnya fardu wajib bagi semuanya, Allah tidak akan mengatakan sebagian saja, tapi menyuruh semuanya untuk pergi berangkat. Ya, begitu penjelasannya. Ya. Dan hukum fardu kifayah ini kata beliau bisa menjadi fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Kapan itu? Kalau pemimpin kaum muslimin menunjuk langsung orang-orang yang mau pergi berjihad. Ya, seperti misalnya, taruhlah kalau saya misalnya pemimpin, ada yang memusuhi Islam, ada yang memerangi kaum muslimin di negeri kita, ya, dan sudah dikumandangkan jihad. Ketika ada orang yang saya tunjuk, ada yang ditunjuk oleh pemimpin misalnya, dia harus pergi. Hukumnya wajib. Jadi berubah dari fardu kifayah menjadi wajib. Ain, wajib ain. Iya. Di perang Khandaq sekalian, atau enggak perang Khandaq itu, ketika orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi semuanya bersatu mengepung kota Madinah, ya, sebelum mereka sampai, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggali parit Khandaq, ya, menggali parit.
yang tidak bisa dilewati, ya kuda perang sekalipun untuk melompat saking dalamnya. Ya, saya tidak ada ini, jadi kita tidak bisa dapat. Ya. Syahidnya di sini, ketika terjadi pengepungan itu berlangsung lama, tidak ada peperangan, cuma dikepung saja karena tidak bisa juga menyeberang. Kaum musyrikin tidak bisa menyeberang, orang Muslim juga hanya menunggu saja, bertahan. Allah kemudian memberikan pertolongannya. Salah satu di antara pertolongannya itu Allah mengirimkan cuaca yang sangat ekstrim kepada mereka, memperang-perandakan tandu mereka, angin yang sangat kencang yang meniup kemah-kemah mereka, kemudian hawa dingin yang sangat menusuk sampai ke tulang. Ya, itu yang memperang-perandakan mereka. Mereka tidak bisa bertahan lama. Nah, keadaan mereka tidak diketahui oleh umat Islam yang bertahan di dalam kota Madinah. Saking ekstrimnya cuaca pada waktu itu, Rasulullah yang ingin mengetahui kabar mereka, ya seperti apa sekarang, berkata kepada sahabat, "Man ya'tini bi khabaril qaum falahul jannah." Siapa yang mau pergi ke sana, memata-matai musuh, melihat musuh bagaimana keadaan mereka sekarang, yang pergi ke sana akan mendapatkan surga. Saking ekstrimnya cuaca pada waktu itu, tidak ada sahabat yang bergeming, semuanya duduk. Rasulullah mengulang, "Man ya'tini bi khabaril qaum falahul jannah." Siapa yang pergi melihat di sana, menyampaikan bagaimana keadaan mereka, dia akan mendapatkan surga. Masih tetap, bukan karena sahabat itu tidak mau surga, bukan. Tetapi ini adalah ketentuan Allah, sudah hikmahnya, ada hikmah di baliknya. Sampai kemudian ketika Rasulullah melihat tidak ada sahabatnya yang bergeming, Rasulullah kemudian mengatakan, "Kum ya Hudzaifah." Bangun, berdiri wahai Hudzaifah. Nah, kalau sudah ditunjuk begitu, tidak ada lagi alasan. Ya, Hudzaifah langsung berdiri dan langsung berangkat. Ya. Berdiri dan langsung berangkat. Nah, seperti itu juga jihad. Ketika ada jihad, ya di negeri kita misalnya, atau di negeri kaum muslimin yang lainnya, dan kemudian ada pemimpin yang menunjuk, ya satu di antara kita misalnya, maka wajib bagi kita untuk berangkat. Ya, wajib bagi kita untuk berangkat. Atau kata beliau, begitu juga kata beliau, kalau musuh sudah berada di negeri kita, musuh sudah berada di negeri kita, dia sudah masuk, misalnya kalau ada yang mau berperang memerangi Indonesia dan sudah masuk ke negeri kita, sampai di Sidrap ini, maka wajib bagi semuanya untuk melawannya. Tidak ada kata tidak. Bahkan beliau mengatakan hatta nisa minhum, bahkan perempuan sekalipun juga wajib ikut kalau misalnya tidak mencukupi. Kalau itu memang bisa membantu. Kalau itu memang bisa membantu. Bukan cuma laki-lakinya, kata beliau hatta nisa minhum. Wajib baginya untuk ikut membelanya. Kalau musuh sudah berada di negeri kita, sudah masuk sampai ke Sidrap ini misalnya, bisa masuk, apalagi kalau sudah masuk di Manisa, Pak Takdir itu sudah harus tinggalkan kantornya. Saya perintahkan Pak Nurdi. Harus tinggalkan kantornya, harus ikut berperang, harus ikut berjihad, dan hukumnya ain. Dan tidak disebutkan oleh beliau, tapi disebutkan oleh penjelasan beberapa ulama, Syekh Bas dan yang lainnya mengatakan, dan bisa menjadi sunnah. Kapan dia menjadi sunnah kira-kira? Kalau keadaannya masih fardu kifayah tadi, fardu kifayah gugur kewajibannya, ya kita misalnya tidak berangkat, gugur kewajiban kita karena mencukupi. Tapi ada keinginan untuk berangkat dan kita berangkat. Nah, berangkatnya kita itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak menjadi wajib lagi. Nah, ini hukum dari jihad itu. Kemudian jenis-jenis jihad. Jenis-jenis jihad yang beliau sebutkan. Yang pertama, jihadul kuffar wal muharibin. Jihad berperang melawan orang-orang kafir dan orang-orang yang memusuhi Islam. Caranya dengan apa? Kata beliau, dengan tangan, dengan harta,
dengan lisan dan dengan hati. Ya. Dengan lisan dan dengan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berperanglah, berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jihadul fusaq, jihad melawan orang-orang fasik. Orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan kemungkaran. Ya, ini juga bentuk jihad sebenarnya, kata beliau. Dan ini bisa dilakukan dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Dengan tangan, lisan, dan dengan hati. Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Ya, dan mencegah kemungkaran dengan tangan ini, ya, yang paling pantas untuk melakukannya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ya. Baik kekuasaan yang sifatnya kedaerahan atau kekuasaan yang sifatnya skopnya kecil. Dalam hal ini misalnya, ketika seorang bapak berada di rumahnya, maka dia adalah pemimpin, maka dia bisa merubah kemungkaran dengan tangannya. Iya. Kalau ada istri tak yang mau keluar rumah, kita bisa langsung pakaikan jilbab dengan tangan. Tak, kalau dia tidak pakai jilbab, bisa itu. Iya. Kalau dia tidak mau, kita tidak apa-apa, tarik tangannya, larang dia keluar, itu tidak mengapa. Iya. Karena kita mampu dan kita diberikan kekuasaan untuk melakukan hal itu. Iya. Dan tidak mustahil juga, ya, ketika kita berada di tengah masyarakat dan kita adalah orang-orang yang dipandang, dan ketika kita merubah kemungkaran itu yang ada di tangan kita, ya, kita merubahnya, melakukannya sesuai dengan mawabit, ketentuan yang telah ditetapkan di dalam agama Islam ini. Apa mawabitnya? Merubah kemungkaran dengan tangan atau yang lainnya. Kalau kita merubahnya, tetapi muncul kemungkaran yang lebih besar, maka sebaiknya kita diamkan. Sebagaimana kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika melihat orang Tartar mabuk, pasukan Tartar mabuk, salah satu muridnya mengatakan, "Syekh, ayo kita tegur mereka supaya mereka tidak memabukkan." Syekh mengatakan, "Jangan biarkan mereka mabuk, karena kalau mereka sadar apa yang mereka lakukan, mereka menyiksa umat Islam, mengambil harta umat Islam, merampas, mungkin memperkosa wanita-wanita Islam. Jadi dibiarkan, tidak apa-apa. Kemungkaran ini mabuk, tetapi tidak dirubah karena menimbulkan kemungkaran yang lebih besar." Pernah kejadian waktu semangat-semangatnya tahun-tahun 90-an, ceritanya beberapa saat tidak. Ada beberapa ikhwan yang ketika mendengarkan tentang haramnya bangunan di atas kuburan, sekalian, itu kemudian dengan semangatnya menghancurkan itu, ya, bangunan-bangunan kuburan. Dan salah satu yang mereka hancurkan itu kuburan Cina. Orang-orang Cina diam, dan kemudian mereka, ketika mereka ditanya kenapa mereka diam, dia bilang, kalau dia hancurkan, kita bisa bangun yang lebih besar. Jadi kemungkarannya bisa lebih besar lagi. Iya. Jadi seperti itu bawabitnya. Kalau dia bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka sebaiknya ditinggalkan. Iya, sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau kita merubahnya, menghentikannya, dan kemudian menghentikannya 100%, maka wajib bagi kita untuk merubahnya. Atau masih menimbulkan kemungkaran tapi lebih sedikit, wajib bagi kita untuk kemudian merubahnya. Ya, seperti itu. Merubah dengan tangan atau dengan lisan. Ya, dengan lisan. Ya, dan ini semua sebenarnya mampu untuk melakukannya. Ya, siapa di antara kita yang tidak bisa bicara? Dan jangan anggap remeh itu bicara, ibu sekalian. Jangan anggap remeh teguran-teguran yang datang dari hati yang ikhlas ingin mengharapkan kebaikan untuk saudara kita. Ya. Saya kenal beberapa ikhwah yang tersadar mendapatkan hidayah itu karena dia punya teman yang menentang, ya, yang suka menegur saudaranya, tidak bosan dan tidak berhenti menegur saudaranya. Ya,
tidak bosan berhenti dan menegur mengingatkan saudaranya. Iya. Ketika saudaranya berbuat kemungkaran, ya jangan kemudian kita mengatakan, susah orang-orang yang seperti ini, tinggal tunggu saja adab. Iya. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Iya. Bahkan dengan menyampaikan kebenaran itu minimal sebagai bentuk ma'dzirah kita, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti, ma'dzirah, bahwa kita sudah menyampaikan kepada mereka, meskipun mereka kemudian mengabaikannya, tetapi kita telah menyampaikannya. Kalau memang mereka tidak bisa mengikutinya, minimal kita menyampaikannya. Cegah kemungkaran dengan lisan, dan ini kata beliau termasuk di antara jihad juga, bentuk jihad juga. Dan kalau kita tidak mampu dengan lisan, ada hal-hal yang memang menjadikan kita sulit untuk berbicara, ada keadaan-keadaan tertentu yang mungkin menjadikan kita sulit untuk menyuarakan kebenaran, maka ketika kita melihat kemungkaran, minimal kita mengingkari dalam hati. Dan ini tingkat keimanan yang paling lemah. Kalau kita hanya mampu sebatas mengingkarinya dengan hati kita saja. Dan harus ada pengingkaran yang sekalian. Ada kaidah yang mengatakan, idza kathura al-ihsas dhahaba al-ihtisas. Kalau sudah sering sesuatu itu bergesek, kalau sesekali bergesek itu terasa. Tapi kalau sudah sering bergesek, itu kadang bisa menimbulkan hilangnya rasa lagi. Tidak ada lagi itu, tidak terasa lagi. Kemungkaran seperti itu. Sebagian di antara kita, contoh kecil, masalah sholat, saudara-saudara kita yang meninggalkannya, karena banyaknya orang yang meninggalkan sholat di tengah-tengah kita, sampai ketika masuk waktu sholat dan ada orang yang tidak beranjak sholat, meninggalkan tempatnya lalu kemudian pergi sholat, kita menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Tidak ada pengingkaran di dalam hati bahwa apa yang ada itu, yang terjadi itu adalah sebuah kemungkaran. Tidak boleh seperti itu. Harus tetap ada pengingkaran di dalam hati. Saking banyaknya wanita yang tidak berjilbab misalnya di Indonesia, alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak. Tapi dulu di zaman-zaman 90 saya masih ingat dulu, waktu saya masih SMA itu, ada beberapa teman pakai cadar. Saya heran, kenapa ada pakaian yang seperti ini? Di beberapa tempat masih banyak yang seperti itu. Saking banyaknya yang tidak pakai jilbab misalnya, kita kemudian menganggap itu hal yang biasa, lalu kemudian melihat kemungkaran itu sebagai hal yang biasa dan tidak ada pengingkaran di dalam hati kita. Tidak boleh seperti itu. Ketika ada kemungkaran yang kita lihat, wajib bagi kita untuk mengingkari. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka minimal dengan hati. Dan itu kata Rasulullah SAW adalah tingkatan keimanan yang paling lemah. Wadhalika adhaful iman. Kemudian yang ketiga, jihad syaitan, jihad melawan syaitan, godaannya, waswasnya, dan syubhat-syubhat yang bisa dia munculkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yaghurrannaka billahi al-ghurur, dan firman Allah, inna syaitana lakum aduwwun, sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhiduhu aduwwan, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh bagi kalian. Kalau musuh itu wajib untuk kita perangi. Kemudian yang keempat, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Dan di sini beliau menyebutkan satu dalil yang dilemahkan oleh kebanyakan para ulama. Ketika beliau mengatakan wa jihadun nafs, jihad nafsu ini min a'dhami anwa'il jihad. Ini adalah bentuk jihad yang paling besar, hatta qila. Tetapi di sini beliau menyebutkan dalam sigatut tamrid, qila, dikatakan. Yang kata para ulama hadis, sebuah hadis yang lemah itu kalau mau diriwayatkan, kita tidak boleh pakai kata qala. Rasulullah mengatakan, tapi kita katakan qila, dikatakan. Itu namanya sigatut tamrid. Dan di sini beliau memakai sigatut tamrid, boleh jadi ini isyarat bahwa sebenarnya ini hadis yang lemah, meskipun beliau tidak sebutkan. Tapi buku yang ditahqiq di situ disebutkan di dalam tahqiqannya, hatta qila, sampai dikatakan bahwa jihad melawan hawa nafsu ini jihadul akbar, jihad al-akbar, jihad yang paling besar.
disebutkan dalam tahqiq, dalam catatan kaki di situ, haditsun dhaif, haditsnya lemah, rawahu al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi wal Khatib. Dan al-Khatib di dalam tarikhnya dari Jabir dengan lafaz bahwa Rasulullah SAW pulang dari perang. Iya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kalian datang dari jihad yang kecil menuju ke jihad yang besar. Ya qadimtum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kalian pulang dari jihad yang kecil menuju ke jihad yang paling besar. Lalu kemudian ditanya, ya Rasulullah, mal jihadul akbar? Apa jihad yang lebih besar? Yang paling besar, kata Rasulullah SAW, mujahadatul abdi hawahu. Jihadnya seorang hamba melawan hawa nafsunya. Dan sekali lagi dalam catatan kaki disebutkan bahwa hadisnya adalah hadis yang lemah. Iya. Hikmah jihad. Kenapa jihad itu disyariatkan? Yang pertama, jihad disyariatkan tentu saja memiliki tujuan yang mulia. Apa tujuannya? Agar Allah menjadi satu-satunya yang disembah. Allah menjadi satu-satunya yang disembah. Anda tahu ya sekalian, bagaimana caranya menjadikan Allah satu-satunya disembah? Dengan cara apa? Mendakwahkan agama Islami, mendakwahkan tauhid. Ini yang paling utama. Ini cara yang paling utama. Tapi bagaimana ketika kita mau mendakwahkannya, kita dihalangi. Ada benteng yang menghalanginya. Maka benteng itu harus didobrak. Iya, supaya apa? Ya supaya bisa bebas didakwahkan agama Islam, supaya orang-orang bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka bisa masuk surga juga. Nah, salah satu di antara pendobrak ini adalah dengan jihad itu. Iya. Dengan jihad itu, jadi didobrak itu penghalangnya. Ya tentu saja dengan adab-adab dan nanti akan kita jelaskan. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang, bisa dikatakan sebenarnya betul itu. Tetapi pedang yang seperti apa dulu? Ya, pedang yang seperti apa dulu? Ini nanti akan kita jelaskan secara panjang lebar di dalam adab-adab jihad yang disyariatkan, seperti apa sebenarnya jihad yang disyariatkan itu. Makanya kata beliau itu tadi, ya tujuannya sangat mulia. Dengan jihad kita bisa menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Kita bisa menjaga jiwa kita dan harta kita. Ada penjagaan terhadap jiwa dan harta kita. Ada penjagaan terhadap kebenaran. Ada penjagaan terhadap keadilan. Bisa menyebarkan kebaikan secara menyeluruh. Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum", dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, supaya mereka tidak menjadi fitnah. Wa yakuna ad-din kulluhu billah, dan supaya agama ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini hikmahnya. Apa keutamaan dari jihad itu? Nah, kita bahas keutamaannya. Ikhwas sekalian, ibadah tentu saja, semua bentuk ibadah yang kita kerjakan itu keutamaannya atau orang-orang yang melakukannya akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jihad ini. Kalau kita baca tentang dalil-dalilnya, kita akan mendapati keutamaan yang sangat besarnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jihad ini maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan jihad, yang pertama firman Allah, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu harta mereka, jiwa mereka, Allah membelinya dengan surga. Bi anna lahumul jannah.
Bagaimana Allah membelinya? Kapan Allah membelinya? Ketika mereka berperang di jalan Allah. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh, membinasakan musuh-musuh Allah, atau mereka kemudian terbunuh di dalam jihad mereka. Wa'dan 'alaihi haqqan. Dan ini adalah janji Allah yang benar yang disebutkan oleh Allah di Taurat, di dalam kitab Tauratnya, wal Injil, dalam Injilnya, dan Al-Qur'an, wal Qur'an. Iya. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Dan siapa yang paling menepati janji melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah sudah berjanji, maka tidak ada yang bisa menandinginya. Ya. Kita mungkin bisa menepati janji kita atau tidak bisa menepati janji kita. Kalau kita berjanji, tapi kalau Allah berjanji, maka pasti akan Allah Subhanahu wa taala tepati janjinya. Apa janji Allah? Ketika orang-orang berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, ya, mereka membunuh musuh Allah atau mereka terbunuh, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan berjihad kita bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, yang berbaris dengan terapi, ka'annahum bunyanun marsus. Ya, ketika mereka berbaris dengan terapi, sama seperti bangunan yang sangat kokoh. Ya, ini dalil yang keduanya. Dalil yang ketiganya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. Maukah kalian saya tunjukkan satu perniagaan jual beli, tunjikum min adabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Apa itu? Apa perniagaan itu? Apa jual beli itu? Kata Allah, tu'minuna billahi wa rasuli. Kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Kemudian bukan cuma kecintaan Allah, tapi kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Orang yang berjihad, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Wa yudkhilkum jannat. Dan Allah akan masukkan kalian, orang-orang yang berjihad itu, ke dalam syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtihal anhar. Di surga itu mengalir sungai-sungai yang sungai-sungai yang jernih airnya. Wa masakin thayyibah. Dan tempat yang baik, tempat tinggal yang baik, fi jannati adn. Di surga Aden. Ya, di surga ada dzalikal fawzul azim. Dan ini adalah kemenangan yang besar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Ya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima ataahumullahu min fadlih. Kata Allah, dan jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh mati di jalan Allah ketika mereka berjihad amwat, mereka mati. Jangan kalian mengira itu. Bal ahya'un 'inda rabbihim, tapi mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, mendapatkan rezeki dari Allah. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka bergembira ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Orang yang mati itu sekalian, orang yang mati semuanya mati. Semuanya mati kecuali orang-orang yang mati dalam keadaan berjihad. Disebutkan oleh Allah ahya. Mereka tetap hidup di sisi Allah. Yurzaqun, mendapatkan rezeki, kenikmatan. Mendapatkan kenikmatan. Ini kabar gaib yang datang dari Allah yang patut yang harus kita yakini. Bahwa orang yang meninggal ketika dia berjihad, dia tetap hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki, ada kenikmatan yang dia dapatkan. Bagaimana seperti apa itu? Allah yang paling tahu. Tapi kita harus meyakininya bahwa mereka tetap hidup mendapatkan rezeki dan mereka bergembira. Ya. Kalau antum mati, antum senang? Ada yang senang kalau dia mati? Insyaallah. Ya. Selesai. Ada yang senang kalau dia mati?
Kata Allah, orang yang meninggal ketika dia berjihad, dia senang. Senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, senang dengan bahkan kematiannya. Dan nanti akan ada hadis yang menjelaskan tentang itu, bahwa orang yang mati, ya itu kelihatannya ketika dia mati kita bersedih. Tapi ada orang yang mati yang dia sendiri senang dengan kematiannya. Dan mereka adalah orang-orang yang mati karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Nah, ini ayat-ayatnya. Hadis-hadis Rasulullah juga banyak menjelaskan tentang keutamaan jihad. Yang pertama, kata Rasulullah SAW ketika dia ditanya, manusia mana yang paling afdal, yang paling baik, maka beliau kemudian menjawab, mukmin. Manusia yang paling baik adalah dia yang beriman, yujahid binafsihi wa malihi. Dia berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, fisabilillahi ta'ala, berjihad di jalan Allah. Thumma mu'min fi syu'abin minasyi'abi ya'budullaha wa yad'un nasa min syari. Kemudian seorang mukmin yang berada di atas satu jalan, di mana di jalan itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian meninggalkan keburukan-keburukan yang orang-orang lakukan. Ini dalil yang pertama. Orang yang paling baik adalah orang yang beriman dan orang yang berjihad. Itu keutamaan orang yang berjihad. Dia menjadi orang yang paling baik di antara semua orang yang ada. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Mathalul mujahid fi sabilillah," permisalan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wallahu a'lamu biman yujahid, dan Allah paling tahu siapa yang berjihad di jalannya. Kamathali shaimil qa'im, sama permisalannya dengan orang-orang yang selalu berpuasa dan orang-orang yang selalu melaksanakan salat lail. Wa tawakkalallah lil mujahid fi sabilihi in tawaffahu an yudkhilahul jannah, dan Allah telah membebani dirinya sendiri untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Ketika dia meninggal, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Ini janjinya Allah. Siapa yang mati, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Atau kata beliau, Allah akan kembalikan dia au yurji'uhu saliman, dalam keadaan selamat, ma'ajrin au ghanimah. Dia mungkin tidak mati ketika dia pergi berjihad. Kalau dia mati dia masuk surga. Tapi kalau dia tidak mati, dia dipulangkan dalam keadaan selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan mendapatkan banyak pahala dan mendapatkan harta rampasan perang. Jadi kalau perang orang, ada yang namanya ghanimah, rampasan perang. Rampasan perang, dan ini biasanya dibagi, ada ketentuannya. Jadi kalau kita mati, kalau orang berjihad, orang yang mati dalam keadaan berjihad, dia masuk surga. Kalau dia selamat, dia pulang mendapat membawa pahala yang sangat besar, dan bisa jadi dia juga pulang membawa ghanimah. Itu keutamaannya. Kemudian Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Penanya ini mengatakan, "Dullani ala amalin ya'dilul jihad." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang menyamai jihad keutamaannya. Apa kata Rasulullah? La ajib, saya tidak dapat. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, hal tastati'u idza kharaja al-mujahid an tadkhula masjidaka fataqum wa la taftur wa tasum wa la tuftir. Kata Rasulullah, wahai orang yang bertanya tadi, wahai si penanya, sanggupkah kamu kalau orang-orang pergi berjihad, kamu tidak pergi berangkat, kamu masuk ke masjid musola dan kamu tidak berhenti sholat terus menerus. Selama orang pergi berperang, kamu sholat terus menerus. Dan tidak hanya sholat terus menerus, kamu juga berpuasa tanpa berbuka. Artinya apa? Kalau kamu memang mau menandingi pahala orang yang berjihad, lakukan itu. Apakah kamu sanggup? Orang ini mengatakan, siapa yang sanggup melakukan itu? Artinya apa? Artinya ini adalah penjelasan dari perkataan Rasulullah tadi, bahwa tidak ada amalan yang bisa menyamai pahala jihad itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, atau hadis yang selanjutnya, Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi
demi jiwa yang berada di tangannya. La yuqlamu, la yujam. Tidaklah seorang terluka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berjihad, illa ja'a yaumil qiyamah, kecuali datang pada hari kiamat, wal launu launud dam wa rihhu wal misk. Darahnya yang bercucuran, warnanya tetap berwarna darah, tetapi wangi yang keluar yang biasanya amis itu, kalau darah yang keluar itu berbau amis, itu berubah menjadi bau misk. Itu menjadi bau yang sangat harum. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah mengatakan, man mata walam yansu walam yuhaddid nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berperang, tidak pernah berperang, atau tidak juga berniat untuk pergi berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggal dalam keadaan syu'batun minal munafik, berada pada cabang kemunafikan. Ini kata Rasulullah, siapa yang meninggal dalam keadaan tidak pernah berperang, tidak juga berniat untuk mau berjihad. Kalau misalnya sewaktu-waktu jihad itu dikumandangkan, tidak ada juga niatnya di dalam ini, ketika dia meninggal, dia mati dalam keadaan berada di dalam cabang kemunafikan. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Maghmarrat qadama 'abdin fi sabilillah famassahu nar." Tidaklah sepasang kaki mujahid berdebu ketika dia berjihad di jalan Allah, maka kaki itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian ini hadis yang kita sebutkan tadi, ma'ahadun yadkhulul jannah, tidak ada satu orang yang masuk surga, yuhibbu an yarji'a ila dunya, yang ingin kembali ke dunia, walahu ma'al ardi min syai' illa syahid, kecuali orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Yatamanna an yarji ila dunya, dia berharap kembali ke dunia, fayuqtal asyara marrat, dibunuh sebanyak 10 kali, lima yara minal karamah, karena melihat keutamaan yang sangat besar, karena melihat karamah, mendapatkan karamah ketika dia meninggal dalam keadaan terbunuh berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau masuk surga itu sekalian, kita tahu kenikmatan surga seperti apa? Tahu kenikmatan surga seperti apa? Kita pernah menggambarkan, ini kita pernah menjelaskan, sebutkan dalam beberapa athar, orang yang paling rendah kedudukannya di surga itu adalah orang yang nantinya ketika dia masuk surga, dia melihat seakan-akan surga itu sudah penuh. Lalu kemudian ketika dia melihat surga itu sudah penuh, dia kemudian berkecil hati. Lalu ditanyakan kepadanya, tidakkah kamu ridho ketika kamu memiliki kekayaan seperti raja di antara semua raja yang pernah memimpin yang ada di dunia? Dia mengatakan, tentu saja saya ridho. Maka kemudian dikatakan kepadanya, wadhalika lak, yang demikian itu adalah milikmu, kamu akan mendapatkannya. Dan bahkan ditambahkan berkali-kali lipat dari itu. Lalu kemudian orang ini disuruh untuk meminta, maka bolehlah dia meminta, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Bahkan kalau ada yang dia mau minta, dia seharusnya minta, tapi dia tidak minta, Allah mengingatkannya. Apalagi begitu ada, bukankah kamu mau ini, bukankah kau juga mau itu? Dia mengatakan, baik, tentu saja ya Allah, saya juga mau ini, saya juga mau itu. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, wa kadzalika laka wa kadzalika laka, yang demikian itu adalah milikmu, yang demikian itu adalah milikmu. Semua yang kita minta itu, semua yang kita minta akan kita dapatkan, akan kita dapatkan. Sebagaimana firman Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa kamu akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh hatimu dan apa yang kamu minta dengan lisanmu. Itu yang akan didapatkan oleh orang di surga, apapun yang diminta. Pernah ada yang bertanya kepada Ustaz Firanda waktu menjelaskan tentang surga, Ustaz, orang yang masuk surga itu boleh meminta apa saja? Bilang boleh, apa saja yang kita inginkan. Lalu dia kemudian mengatakan, kalau begitu Ustaz, bolehkah kita minta sekali kita main bola di surga?
Ustaz bilang, kecil sekali permintaanmu. Masuk surga cuma untuk main bola. Kenikmatan main bola tidak ada apa-apanya bos sekalian. Tahu nggak kita kenikmatan yang paling besar di surga apa? Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri ila rabbiha nadhirah, karena mereka bisa melihat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan surga yang paling tinggi. Nah, kira-kira kalau kita sudah berada di sana, mau tidak kembali ke dunia? Yang banyak masalah ini, masalah di rumah, istri suka ngomel, anak-anak susah diatur, apalagi sekarang sekolah online, tambah banyak pekerjaan dan seterusnya, masalah pekerjaan. Mau tidak ketika kita sudah masuk di sana kita kembali di dunia? Mau tidak? Tidak mau. Karena Rasulullah tidak ada yang masuk surga, tidak ada yang masuk surga yang mau kembali ke dunia kecuali mujahid, kecuali orang-orang yang meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin kembali ke dunia lalu kemudian meninggal 10 kali, baru 10 kali berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin merasakan itu. Kenapa? Limanya roh minal karamah. Karena ketika mereka terbunuh, mereka melihat mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin mendapatkan 10 kali lipatnya kemuliaan yang mereka sudah dapatkan itu. Jadi keutamaannya orang-orang yang meninggal berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan jihad itu, yang menunjukkan bahwa jihad itu adalah amalan yang sangat agung di dalam Islam. Tidak main-main juga, tidak main-main tadi keutamaan. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mengajak ingin menghapus ajaran jihad ini, maka kita katakan ya, orang itu akan menghapus amalan yang sangat mulia, yang sangat agung di dalam Islam ini. Itu sama saja dia ingin menghapus ajaran yang mulia ini. Dia sama saja ingin menghapus beberapa ayat dalam Al-Quran yang memang menjelaskan tentang keutamaan, yang perintah tentang amalan ini. Begitu juga hadis Rasulullah seperti yang kita sebutkan ya pertama tadi. Nah, ini keutamaan jihad yang disebutkan oleh beliau. Kemudian pembahasan yang terakhir Bapak sekalian yang akan kita bahas di sini adalah ar-riba. Ar-riba ini juga sebenarnya merupakan bagian dari jihad, pembahasan jihad. Dan ar-riba ini, Bapak sekalian, adalah murabatul juyushul islamiyah bisilaiha wa i'tadaha al-harbi fi amakin al-khatar. Adalah kalau diterjemahkan sederhana, dia adalah menjaga perbatasan atau tempat-tempat yang mungkin saja akan menimbulkan bahaya, akan muncul bara bahaya yang bisa memberikan kemudaratan kepada umat Islam. Ya, jadi ar-riba, kita melakukan penjagaan di daerah-daerah ini dengan senjata-senjata yang kita miliki. Ya, kita menjaganya jangan sampai ada musuh yang akan masuk melewati tempat-tempat itu. Nah, hukum riba ini sama seperti jihad, hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya, dan yang melakukannya sudah mencukupi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang ini, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Ya, tetaplah dalam kesabaranmu, warabitu, dan lakukan riba, penjagaan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Riba ini juga bagian dari jihad, termasuk di antara amalan yang sangat utama. Kata Rasulullah SAW, riba yawmin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Riba, satu hari melakukan penjagaan, satu hari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik dibanding dunia beserta dengan isinya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, kullul mayyit yuhtamu ala amali. Semua
orang yang meninggal akan ditutup amalannya, illal murabit, kecuali murabit, orang-orang yang melakukan penjagaan. Fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Orang yang melakukan penjagaan itu akan amalannya akan terus mengalir. Ya, dia termasuk di antara amal jariah. Selama orang-orang mendapatkan keamanan akan terus mengalir. Wa yu'ammanu min fatanil qabr, dan dia akan mendapatkan keamanan dari fitnah kubur. Iya. Dan fatanul qabr yang dimaksud di sini, fitnah kubur yang dimaksud di sini adalah mungkar dan nakir, kata beliau. Kemudian Rasulullah juga mengatakan harasul lailatin fi sabilillah khairun min alfi lailatin yuqamu lailaha wa yusamu naharaha. Kata Rasulullah SAW, penjagaan satu hari di jalan Allah jauh lebih baik dibanding 1000 malam yang di dalamnya kita melaksanakan sholat malam dan di siangnya kita melakukan puasa. Rasulullah juga mengatakan, hurrimatin naru ala ainin sahurat fi sabilillah. Allah mengharamkan api neraka terhadap mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berjaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga mengatakan, man harasa wara'al muslimina mutatawwi'an lam yaran nar bi ainihi illa tahillatal qasam. Siapa yang menjaga keamanan kaum muslimin, ya, dia melakukannya sebagai bentuk tatawu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan melihat neraka dengan matanya illa tahillatal qasam, kecuali penebus sumpah. Kecuali penebus sumpah. Apa maksudnya kecuali penebus sumpah? Ada yang tahu? Jadi orang yang berjaga, ya, satu malam orang yang berjaga di jalan Allah, menjaga keamanan kaum muslimin, Satpam, Hansip, yang berjaga untuk keamanan kaum muslimin, tentara yang berjaga di pembatasan, itu bisa masuk di dalamnya sebenarnya ribat ini. Siapa yang melakukan ini, ya, untuk menjaga keamanan yang kaum muslimin, ya, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan melihat neraka illa tahillatal qasam, kecuali penebusan sumpah. Apa yang dimaksud penebusan sumpah di sini? Apa? Anda tahu sumpah apa yang dimaksud di sini? Bukan sumpah palsu. Justru ini sumpah yang benar. Sumpah yang dimaksud di sini disebutkan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumpahnya Allah ketika Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada di antara kalian manusia kecuali akan melewatinya. Melewati apa? Melewati neraka. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang wariduha di sini. Apa yang dimaksud wariduha di sini? Sebagian mengatakan wariduha yang dimaksud di sini adalah melewati sirat yang terbentang di atas neraka. Jadi semua akan melewatinya, dan yang melewatinya pasti akan melihat neraka. Ya, pasti akan melihat neraka. Ya. Kata Rasulullah tadi apa? Orang-orang yang berjaga melakukan riba tidak akan melihat neraka dengan matanya kecuali penebusan sumpahnya Allah. Allah sudah bersumpah semuanya pasti akan melihat neraka. Kita semua pasti akan melihat neraka. Makanya nanti orang yang selamat dari sirat itu akan merasa dia adalah orang yang paling beruntung. Ya, karena apa? Karena dia melihat neraka itu seperti apa, bagaimana siksanya, bagaimana apinya, bagaimana ngerinya. Kata Allah, dan Allah sudah bersumpah, kalian pasti akan melewatinya. Dan sebagian ulama mengatakan bukan cuma melewatinya, tapi semua akan masuk ke dalamnya. Akan masuk ke dalamnya. Meskipun untuk orang-orang yang beriman nantinya tidak akan merasakan panasnya, tapi akan masuk ke dalamnya. Makanya Allah mengatakan tsumma nunajjil ladzina taqaw, dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa di antara mereka. Orang yang semua akan memasukinya berdasarkan tafsiran lainnya tadi ini, semuanya akan masuk ke dalamnya, ke dalam neraka. Dan yang tinggal siapa? Yang tinggal adalah orang-orang yang mungkin ada amalan yang tidak diampuni oleh Allah,
dibersihkan dulu di neraka. Tidak tahu mungkin 1 hari, 2 hari, 10 hari, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Tidak ada yang tahu. Dibersihkan dulu karena ada dosanya yang tidak diampuni oleh Allah. Lalu kemudian kalau masih ada tauhid di dalam hatinya akan dibebaskan dan dimasukkan ke dalam surga. Iya, ini disebutkan di dalam hadis. Iya, disebutkan dalam hadis ya, bahwa gambarannya neraka dan surga itu, kalau ada orang yang dicelupkan 1 kali ke dalam neraka, lalu kemudian dibebaskan, dimasukkan ke dalam surga, dan kemudian dia ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesusahan pada dirimu selama hidupmu? Dia mengatakan tidak pernah, karena kenikmatan surga yang dia sekarang berada di dalamnya. Tapi kalau ada orang yang sudah pernah berada di surga lalu kemudian dicelupkan ke dalam neraka, ditanya kepadanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan seumur hidup? Dia mengatakan tidak pernah, karena ngerinya neraka itu. Ya, karena ngerinya neraka itu. Nah, semua orang akan masukinya. Ada orang yang kemudian tinggal di sana, siapa mereka? Di antaranya orang yang mungkin ada dosanya lalu kemudian tidak diampuni oleh Allah. Dia mungkin 1 hari, 2 hari, 10 hari, 10 tahun atau seterusnya, sesuai dengan ketetapan Allah. Lalu kemudian kalau ada keimanan dalam hatinya, dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Dan bagi orang yang tidak memiliki keimanan di dalam hatinya, dia akan kekal di dalam neraka. Orang-orang yang mati dalam kesyirikan dan orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah, tidak ada keimanan dalam hatinya, khalidina fiha, dia akan kekal di dalamnya. Nah, orang-orang yang kemudian diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, dan dia adalah orang-orang yang bertakwa. Menajil dan taqwa, dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang itu tafsirannya. Jadi tadi ilah tahilatul qasam, kecuali penebusan sumpah, yang masuk adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan masuk atau kita akan melewati neraka itu. Iya, kita akan melewati neraka itu. Kemudian yang terakhir, dalil yang terakhir yang disebutkan tentang keutamaan tibat ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa Anas bin Abi Murtid atau Mirtad Al-Ghanami pernah menjaga, pernah melakukan penjagaan ketika sudah subuh. Ketika sudah subuh dia ditanya, apakah kamu tadi malam meninggalkan tempat penjagaanmu, meninggalkan pos penjagaanmu? Dia mengatakan tidak, saya tidak pernah meninggalkannya kecuali saya pergi untuk sholat atau saya buang hajat. Maka dikatakan kepadanya yang tadi berjaga untuk kaum muslimin ini, qad aujabta, kamu sudah dijamin masuk surga. Fala alaika an la ta'mal amalan ba'daha. Bahkan apapun yang kamu lakukan setelah hari ini, Allah telah mewajibkan surga, atau Rasulullah telah menjadikan surga untukmu. Dan ikhwas sekalian, salah satu di antara keutamaan sahabat dan orang-orang soleh itu, kita lihat bahwa di antara selain Rasulullah, di antara sahabat-sahabat Rasul ada yang mubasysyirina bil jannah, dijamin masuk surga. Bahkan Utsman itu ketika dia bersedekah dengan harta yang sangat banyak, Rasulullah melihatnya di dalam salah satu perang. Rasulullah mengatakan, ma dharra bi Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm abadan. Tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan kepada Utsman setelah apa yang dilakukannya hari ini. Dia termasuk di antara orang yang dijamin masuk surga. Dan Rasulullah mengatakan itu tadi. Pertanyaannya, apakah ketika mereka sudah mendengarkan janji surga bahwa mereka masuk surga, penduduk surga, mereka akan menjadi orang yang santai-santai? Sudah ada di nama aku di situ. Pokoknya sudah, ibadah sekenanya saja, yang wajib-wajib saja saya kerjakan. Tidak usah saya memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Tidak usah saya banyak beramal. Tidak usah saya berjihad. Apakah mereka melakukan itu? Jawabannya tidak. Padahal mereka adalah orang yang dijamin masuk surga. Sama seperti sahabat ini tadi, dijamin masuk surga karena dia melakukan penjagaan. Tapi mereka tidak seperti itu. Adanya kita tidak ada jaminan masuk surga, kita kemudian menjadi hamba yang santai-santai saja. Kita santai-santai saja. Kalau ada kesempatan untuk beramal soleh, kita merasa tidak butuh untuk melakukan. Contoh kecil, kalau kita masuk sholat di masjid,
ada software depan kosong, kita saling mendahulukan contoh kecil. Iya, para sahabat tidak seperti itu, sudah dijamin oleh surga. Bahkan Rasulullah, contoh yang paling teladan, dijamin oleh surga, diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Bengkak kakinya kalau dia sholat malam. Berdarah rahangnya ketika dia berada di perang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar ketika dia dibuat oleh orang-orang musyrikin, ketika orang-orang tercintanya meninggal dunia. Itu contoh terbaik yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini apa itu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ini apa? Jaminan apa yang kita sudah dapatkan sampai kemudian kita bermalas-malasan, sampai kemudian kita tenang-tenang, sampai kemudian kita tidak memaksakan diri kita berlatih-latih dahulu di dunia ini untuk mendapatkan kesenangan dan keutamaan ketika kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satu di antara pepatah syair Arab mengatakan, kita kan nufusuk ibarat ta'ibat fi muradiha al-Islam. Kalau jiwa kita adalah jiwa yang besar, punya cita-cita yang besar, ta'ibat fi muradiha al-Islam. Salah satu di antara konsekuensinya, tubuh kita akan letih, akan lelah untuk bisa mendapatkan cita-cita yang kita mimpikan. Iya. Dan salah satu di antara keletihan yang diperintahkan untuk dikerjakan adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tidak hanya dengan harta, tidak hanya dengan waktu, tenaga, tetapi bahkan dengan jiwa kita. Ini mungkin sampai di sini dulu. Untuk penjelasan selanjutnya berkaitan tentang persiapan jihad, bagaimana persiapan jihad yang seharusnya, tentang rukun-rukun jihad, tentang apa yang harus dilakukan ketika kita sudah berada di medan jihad, berada di medan perang, tentang adab-adab jihad. Pembahasan-pembahasan inti seputar jihad ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Ya, dan jangan ngantuk, ini pembahasan jihad. Ya, saya mohon, ini pembahasan jihad, jangan sampai ngantuk. Sampai sini ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Ini yang masalah jihad memerangi orang fasik. Iya. Contohnya begini, Ustaz. Seumpama kita di warung kopi masuk waktu sholat, sementara banyak teman-teman di sana yang tidak pergi sholat. Apabila kita menegurnya, apa itu termasuk jihad? Dan apabila kita tidak menegurnya, apa konsekuensinya kepada kita? Iya. Jadi ini tadi, orang yang meninggalkan sholat kemungkaran atau kebaikan? Kemungkaran. Apa tadi kata Rasulullah? Siapa yang melihat kemungkaran wajib mengingkarinya dengan apa? Dengan lisan. Dan tadi kita sudah sebutkan ya dari dobitnya. Kalau kita mampu melakukannya dengan lisan, kita sudah kenal dia, kita sudah terbiasa memberikan nasihat, sampaikan nasihat itu. Kita mampu untuk melakukannya. Tidak ada kemudaratan yang lebih besar. Seperti misalnya kalau kita katakan dia bisa memukul kita misalnya, dia bisa menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Ya, karena ada juga orang yang seperti itu, disuruh sholat marah-marah. Ya, bahkan tidak sekedar marah-marah, memukul kan. Ada yang seperti itu. Ya, kalau tidak seperti itu, ya paling mungkin diam-diam saja, maka sampaikan dengan lisan. Sampaikan dengan lisan. Ya, mudah-mudahan dengan lisan itu, dengan perkataan itu, dia bisa berubah, dia bisa tergerak hatinya untuk pergi sholat. Ya. Kalau kita tidak mampu dengan lisan, itu tadi dengan hati. Iya. Dan itu yang paling itu adalah tanda iman yang paling lemah. Ya, yang paling utama kita ajak juga, dan kalau bisa dengan tangan, ayo saya bonceng kita pergi sholat. Ya, dengan tangan, dan itu lebih bagus. Iya, kita ajak. Jadi kalau kita tidak tegur, minimal kita mengingkari. Ya, mengingkari, dia tidak pergi sholat, kita ingkari dalam hati. Itu adalah sebuah kemungkaran. Itu tadi, apabila kalau kita kita mensehati mengajak ke masjid, apa itu sudah termasuk jihad itu? Iya, sebenarnya jadi amar ma'ruf nahi munkar itu sudah masuk di dalam. Ya, itu sudah masuk di dalamnya berdasarkan penjelasan yang beliau sampaikan. Jadi kalau kita sudah mengajaknya,
ya dengan lisan, maka itu sudah masuk di dalam, insya Allah. Oke, ada yang lain? Alhamdulillah saya ingat, ada pekerjaan rumah ya. Ada pekerjaan rumah. Ada yang kerja. Siapa yang cari tahu? Siapa yang cari tahu? Sardi? Nah, apa jawabannya? Bagaimana menentukan hari akikahnya? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat, ya. Pendapat pertama, ada yang menghitung hari lahiran. Iya. Dan pendapat yang kedua ada yang tidak menghitung hari lahir. Ada yang tidak menghitung hari lahirnya. Pendapat mana yang antum pilih? Yang anu Ustaz, yang lebih condong sama ijma ulama. Iya. Yang menghitung hari lahir. Yang menghitung hari lahir. Ada yang punya jawaban lain? Sama-sama karena satu referensi Ustaz, Satu referensi, semuanya referensinya Sardi. Nah, kirim di grup jadi itu. Oh, ada sedikit. Oh, ada. Ada sedikit tambahan. ada tambahan. Kalau pertanggalan Hijriah itu Ustaz. Iya. dari maghrib. Nah, ini kalau penanggalan Hijriah, dan sebenarnya kita selalu berpatokan ke penanggalan Hijriah. Ya, itu dimulai dari maghrib. Ya, dimulai dari maghrib. Jadi dilihat anak itu lahir sebelum maghrib atau sesudah maghrib, baru kita kemudian tentukan kita mau masukkan hari itu atau bukan hari itu. Ya, jadi kalau misalnya sekarang sudah hari apa? Sekarang sudah hari Sabtu, bukan lagi hari Jumat. Iya. Kalau bukan penanggalan Hijriah, penanggalan Miladiyah, ini masih hari Jumat sampai jam 12. Ya, tetapi kalau penanggalan Hijriah itu cuma sampai apa? Sampai asar. Asar atau maghrib? Mulai dari maghrib Kak. Sampai asar. Hah? Sampai maghrib, Mulai dari maghrib sampai pada asar. Apa maksudnya mulai maghrib sampai pada asar? Mana duluan pada asar? Pada asar besoknya Ustaz. Oh, pada asar besoknya. Iya. Iya, itu penjelasannya ya. Jazakumullah khairan. Atau ada lagi tambahan lain? Jadi ingat itu nanti kalau antum punya anak. Istri. Oh, istri dulu. Istri dulu. Ya, kalau tidak ada lagi kejutan sambil ini, insya Allah pembahasan seputar jihad ini yang tadi kita sebutkan tentang hukum tentang ada padamnya, apa yang kita lakukan ketika kita sudah masuk dan seterusnya, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Habis,